Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 391 4 Kunci Gajah. Menghadapi serangan seperti itu, apa yang terjadi pada kera terbang? Ratusan pasang mata menatap ke bawah, menunggu hasilnya. Segera, asap dan debu menghilang, memperlihatkan pemandangan di bawah. Pertama-tama, cetakan telapak tangan yang besar, panjang dan lebarnya puluhan meter, menarik perhatian semua orang. Dalam cetakan telapak tangan yang besar, kera terbang tergeletak di sana seperti anjing mati. Beberapa tombak panjang yang dipadatkan dengan energi sejati dimasukkan ke dalam tubuhnya, melewati tubuhnya dan dipaku ke tanah. Mata Flying Ape melebar, dan matanya penuh dengan keengganan, tetapi dia kehilangan nafas sedikit pun. Mati! Flying Ape terbunuh. Ini adalah orang terkuat di suatu wilayah, seorang jenius yang telah memenangkan 3 pertempuran, dan dia terbunuh begitu saja. Semua orang tersentak dan merasa kedinginan di sekujur tubuh. Bakat dari 3 perang, bahkan di wilayah yang luas dan kerajaan yang besar, sangat sedikit monster, dan mereka sangat kuat. Jika karakter seperti itu tidak mati, tidak akan menjadi masalah besar untuk menerobos alam Marshall King di masa depan, dan bahkan mencapai alam yang lebih tinggi. Sekarang, mati saja seperti ini, semuanya kosong. Begitu mereka berhasil, setiap pembangkit tenaga puncak naik ke atas mayat para jenius lainnya. Pada saat ini, pemuda lain di pegunungan Feihu yang datang dengan kera terbang gemetar ketakutan, dan wajah mereka pucat. Mereka menyelinap pergi, dan kera terbang semuanya dikutuk sampai mati. Mereka tetap tinggal, bukankah mereka ingin mati? Luming tidak peduli dengan anak kecil itu, dia bergerak dan muncul di sebelah mayat kera terbang. Dengan gelombang energi sejati, dia menggulung cincin penyimpanan dan menelan esensi dan darah. Segera, Luming melonjak ke langit dan pergi dari sini. Di sisi utara kota, Luming mendarat, menemukan sebuah kamar dan masuk. Kemudian, muncul di kuil agung. Selama periode waktu ini, dia mendapatkan terlalu banyak cincin penyimpanan, dan dia tidak membersihkannya dengan hati-hati. Itu hanya pembersihan umum, dan ramuan itu dibersihkan. Untuk kristal roh dan prajurit roh, tidak ada waktu untuk membersihkannya. Selama periode waktu ini, apa yang Luming dapatkan ditinggalkan oleh para jenius di atas tingkat kelima Wuzong. Jumlah mereka terlalu banyak, dan hal-hal di dalamnya juga sangat kaya. Luming menghitung masa lalu satu persatu. Ada banyak kristal roh tingkat rendah, kristal roh tingkat menengah, dan bahkan kristal roh tingkat tinggi. Satu kristal roh tingkat menengah sama dengan 100 kristal roh tingkat rendah. Satu kristal roh tingkat tinggi sama dengan 100 kristal roh tingkat menengah, dan 10.000 kristal roh tingkat rendah. Luming memasukkan kristal roh ke dalam beberapa cincin penyimpanan, tetapi Luming tidak mengkliknya dengan hati-hati. Tetapi jika semua kristal roh diubah menjadi kristal roh tingkat rendah, Luming memperkirakan jumlahnya tidak kurang dari 1 miliar. Ya, 1 miliar kristal roh. Selama periode waktu ini, Luming telah mengumpulkan terlalu banyak kristal spiritual dan tidak membelanjakannya. Luming merencanakan bahwa ketika pemilihan pengawal Kaisar Surgawi selesai, dia akan keluar dan membeli darah monster untuk meningkatkan level garis keturunan. Selain kristal roh, ada juga banyak jenis senjata roh. Tentu saja, rumput roh dan lainnya telah disempurnakan oleh Luming. Ada juga beberapa bahan pemurnian, ceat latihan, segala macam hal lain-lain, dan beberapa cincin penyimpanan yang menumpuk. Tapi tidak ada yang terlalu berharga, yang tidak banyak membantu Luming. Ketika hal-hal ini dibersihkan, lebih dari 1 hari berlalu. Baru saat itulah Luming meninggalkan kuil tertinggi dan mulai berjalan-jalan di jalan. Desir. Desir. Tapi tidak lama setelah Luming berjalan di jalan, terdengar suara menusuk di udara, dan sosok-sosok terbang dan berhenti di depan Luming. Luming mengerutkan kening. Orang-orang ini tidak berada dalam satu kelompok, tetapi dalam 3 kelompok, jelas 3 kekuatan yang berbeda. Tapi apa artinya ketiga kekuatan berbeda ini berdiri di depannya? Dia belum pernah bertemu orang-orang ini. Saudaraku, jangan salah paham. Saya Han Liumu di lembah Hanshan. Kebanyakan dari mereka mengenakan jubah seputih salju. Di antara mereka ada seorang pemuda berusia 24 atau 5 tahun dengan wajah seperti batu giok. Dia mengepalkan tinjunya pada Luming dan berkata sambil tersenyum.
Daerah lembahan. Hati Luming tergerak. Daerah ini, yang didengar Luming, adalah daerah kecil yang tidak jauh lebih besar dari pegunungan Yundi. Kayu Hanliu di depannya memiliki bantalan yang luar biasa, dan dia mungkin yang terkuat di daerah lembahan. Wuhui di daerah puncak Mingyan bawah. Ye Tianan di daerah Danau Yan bawah. Salah satu dari dua kelompok lainnya mengepalkan tangan ke arah Luming. Jelas, keduanya adalah pemimpin pasukan masing-masing. Area puncak Mingyan, area Yan. Luming berbisik. Kedua area ini juga merupakan area kecil, sama dengan area lembahan. Tapi Luming tidak pernah berurusan dengan orang-orang dari daerah ini, mengapa mereka mencarinya? Belum tahu nama kakakmu? Han Liumu tersenyum. Luming. Luming berkata, sebuah nama, tidak ada yang disembunyikan. Ternyata saudara Lu, ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan saudara Lu, bisakah kita berbicara sebentar? Han Liumu berkata sambil menunjuk ke udara pada saat yang bersamaan. Ada apa? Tidak apa-apa mengatakannya di sini. Kata Luming, sedikit mengernyit. Kakak Lu, ini melibatkan reruntuhan kuno, aku khawatir tidak mudah bagi orang lain untuk mengetahuinya. Ye Tianan dari Danau yang berkata dengan suara rendah. Runtuhan kuno? Luming mengangkat alisnya, merasa lebih aneh di dalam hatinya. Apakah orang-orang ini datang kepadanya untuk meminta bantuan? Oke. Segera, Luming mengangguk dan terbang ke langit. Han Liumu, Ye Tianan, dan Wu Hui juga terbang ke langit. Luming tidak takut berbuat curang, meski ketiganya Han Liumu merasa sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Flying AP. Tapi Luming tidak takut, bahkan jika ketiganya bergabung dan dia kalah, tidak akan terlalu sulit untuk keluar. Katakan padaku, untuk apa kamu mencariku? Aku tidak percaya ada runtuhan kuno, kalian akan berbaik hati menemukanku. Datang ke langit, Luming berkata langsung ke intinya. Kakak Lu, jangan salah paham, karena untuk membuka runtuhan kuno, dibutuhkan 4 kunci. Kita bertiga masing-masing memegang 1, dan kunci keempat ada pada kakak Lu. Han Liumu berkata sambil tersenyum. Pada saya. Luming terkejut. Haha, aku tidak puas dengan saudara Lu. Nyatanya, kunci itu milik Fei Yuan. Kamu membunuh Fei Yuan dan mengambil cincin penyimpanannya. Tentu saja, kunci itu milik saudara Lu. Han Liumu tersenyum. Begitulah. Luming tertegun. Kakak Lu, apakah kamu melihat kunci berbentuk harimau seukuran telapak tangan di cincin penyimpanan Fei Yuan? Han Liumu bertanya. Mata Luming berkilat, dan kemudian, dengan gerakan tangannya, sebuah pelat besi hitam seukuran telapak tangan harimau muncul di tangannya. Apakah ini orangnya? Luming bertanya. Ketika dia memilah sebelumnya, dia memang menemukan pelat besi ini di cincin penyimpanan kera terbang, tetapi dia melihatnya pada saat itu, dan dia tidak tahu apa gunanya, jadi dia membuangnya. Mungkinkah itu kunci menuju reruntuhan kuno? Ini dia. Han Liumu dan yang lainnya tampak sangat gembira. Kemudian, tangan ketiga orang itu bersinar, dan tablet besi berbentuk naga, tablet besi berbentuk kura-kura, dan tablet besi berbentuk phoenix muncul masing-masing. Kunci 4 gajah telah dikumpulkan, dan reruntuhan kuno akhirnya bisa dibuka. Kata Han Liumu dengan ramah. Setelah itu, Han Liumu dan Luming menjelaskan secara kasar. Bab 392 Oriole ada di belakang. Ternyata mereka secara tidak sengaja menemukan reruntuhan kuno yang diduga sebagai gua orang kuat di medan perang kuno Dongming. Namun, ada prasasti di seluruh gua dan tidak mungkin untuk dimasuki. Anda hanya dapat masuk jika Anda mengumpulkan keempat kunci. Sebelumnya, termasuk monyet terbang, ada 3 orang, mereka telah menunggu kembalinya Puncak Mingyan. Sampai hari ini, Puncak Mingyan datang ke sini tanpa kembali, tetapi kunci berbentuk harimau itu jatuh ke tangan Luming, jadi mereka datang untuk mencari Luming bersama. Luming mengangguk, ini masuk akal. Kakak Lu, sekarang kamu mengendalikan kunci berbentuk harimau, kamu secara alami akan memiliki bagian dari reruntuhan kuno. Bagaimana kalau menjelajahi reruntuhan kuno bersama kami? Kata Han Liumu. Oke, kapan kamu pergi? Luming bertanya. Kita bisa mulai dalam beberapa jam. Han Liumu dan yang lainnya sangat gembira. Kakak Lu, kamu bisa bersiap.
Kita akan bertemu di luar kota dalam 3 jam, kata Ye Tiannan. Lu Ming mengangguk, lalu semua orang bubar. Lu Ming berkeliaran dengan santai, lalu kembali ke kamar sebelumnya, memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. 3 jam kemudian, sosoknya melintas dan dia menuju ke luar kota. Ketika dia tiba di luar kota, dia menemukan bahwa Han Liumu tidak dapat kembali, dan orang-orang dari 3 pasukan Ye Tiannan telah tiba. 3 kekuatan, dengan total 100 orang, pergi bersama. Dan Lu Ming hanyalah 1 orang, yang tampaknya cukup istimewa. Jika bukan karena pembunuhan kera terbang yang kuat oleh Lu Ming beberapa hari yang lalu dan kekuatan tempurnya yang luar biasa, tidak ada yang akan menganggapnya serius. Kakak Lu, kamu di sini. Han Liumu menunjukkan kegembiraan. Lu Ming mengangguk dan berkata, kalau begitu ayo pergi. Segera, lebih dari 100 orang naik ke langit dan menuju ke utara. 4 jam kemudian, setiap orang telah terbang ratusan ribu mil. Lingkungan sekitarnya semakin jauh, dan ada gunung dan gunung di mana-mana. Setelah terbang ribuan mil, pegunungan yang megah muncul di depannya. Pegunungan ini tidak ada habisnya, seperti naga yang berjongkok. Semua orang jatuh di atas kepala gunung. Saya melihat di bawah gunung, ada gerbang batu besar yang tertutup rapat. Ini adalah runtuhan kuno. Gerbang batu adalah pintu masuknya, tetapi kami mencoba yang terbaik, tetapi kami tidak dapat menembus gerbang batu. Kami hanya dapat menggunakan kunci untuk mengaktifkan prasasti dari keempat patung untuk masuk. Han Liumu menunjuk ke gerbang batu jalan di depan. Lu Ming melihat ke sana, dan benar saja, di luar gerbang batu, dia melihat 4 patung. Keempat patung tersebut adalah King Long, Bai Hu, Suzaku dan Xuan Wu. Sesuai dengan 4 kunci mereka. Lu Ming, Han Liumu, Ye Tiannan, dan Wu Hui saling memandang sebelum terbang ke depan. Lu Ming datang ke patung harimau putih. Segera, sebuah plat besi muncul di masing-masing dari 4 tangan. Buka! Mereka berempat berteriak ringan, mengerahkan energi sejati mereka, yang dituangkan ke dalam pelat besi. Keempat pelat besi itu segera memancarkan kecemerlangan yang kabur. Saat berikutnya, keempat patung itu juga mulai memancarkan kecemerlangan, dan prasasti muncul satu demi satu, bersinar terang. Kecemerlangan pada patung dan kecemerlangan keempat pelat besi saling melengkapi dan beresonansi. Setelah itu, sinar cahaya dari keempat patung itu berkumpul dan melesat ke arah gerbang batu. Kakak! Saat cahaya menerpa pintu batu itu mulai mengeluarkan suara berderak dan perlahan terbuka. Hahaha! Runtuhan kuno telah dibuka, kami menghabiskan beberapa hari, dan itu tidak sia-sia. Pada saat ini, tawa gembira datang dari langit yang jauh. Serangkaian bayangan hitam datang dari kejauhan dengan kecepatan ekstrim. Tidak bagus, belalang menangkap jangkrik, Oriole ada di belakang, kita menjadi sasaran orang lain. Wajah Han Liumu berubah drastis. Orang-orang dari kuil Youmo. Mata Lu Ming berkilat. Di langit di kejauhan, sosok-sosok yang mendekat dengan sangat cepat semuanya mengenakan jubah tengkorak hitam, bukankah itu hanya gaun Istana Youmo? Istana Youmo, ini Istana Youmo. Han Shanshan, Ming Yanfeng, dan para jenius lainnya dari 3 kekuatan semuanya berseru. Kupikir kamu telah membuka runtuhan kuno, aku bisa melewatimu, keluar. Sebuah suara dingin datang dari jauh. Orang-orang dari Istana Youmo sangat cepat, awalnya mereka masih puluhan mil jauhnya, tapi sekarang mereka semakin dekat, dan mereka akan segera sampai. Hehe. Lu Ming mencibir, mengulurkan tangannya untuk mengambil kunci berbentuk harimau, sosoknya bersinar seperti kilat, dan bergegas menuju gerbang batu. Siapa? Sialan, kamu berani masuk dan mencari kematian. Raungan marah datang. Itu dia. Aku bisa melihatnya. Dia pernah membunuh beberapa junior di Istana Youmo kita. Beberapa junior mengirimiku foto, dan itu anak itu. Terdengar suara dingin. Ayo pergi juga. Han Liumu menggertakkan giginya, dan bergegas menuju Shiman dengan kecepatan tinggi. Kemudian, Ye Tiannan, tanpa kembali kedua kekuatan, bergegas menuju Shiman. Semua ini lambat untuk dikatakan, pada kenyataannya, itu hanya terjadi di antara beberapa tarikan napas. Desir. Desir. Ketika Ye Tiannan dan yang lainnya bergegas ke gerbang batu, lebih dari 100 sosok tiba-tiba muncul di depan gerbang batu.
Semuanya adalah penguasa kuil Youmo. Pemimpinnya tinggi dan ramping, wajahnya dingin, dan dia memancarkan aura teror yang tak terbatas. Napasnya beberapa kali lebih kuat daripada kera terbang. Ayo! Perintah pemuda kejam itu. Segera, sesosok berkedip, dan lebih dari 100 orang dari Aula Youmo juga bergegas ke gerbang batu. Tapi begitu mereka memasuki gerbang batu, mereka mau tidak mau berhenti. Karena, ada 4 jalan di depan, dan saya tidak tahu kemana arahnya. Kak, apa yang harus kita lakukan? Seorang pemuda jangkung dengan tinggi 2 meter menatap pemuda kejam itu. Pemuda kejam ini adalah yang terkuat di kuil Youmo, Youfeiyu. Kejar secara berkelompok, saudara muda Feishi, pimpin orang untuk mengejar yang ini, saudara muda Feiye, pimpin orang untuk mengejar yang ini, Youfeiyu segera memerintahkan. Oke, siapapun yang mengambil jalan ini, aku pasti akan membuatnya menyesal. Pemuda jangkung itu berteriak dengan dingin, memimpin 20 pemuda, dan mengejar ke arah paling kiri, jalan dengan ukiran batu harimau putih di persimpangan, dan menghilang dalam sekejap mata. Sisa istana Youmo juga memimpin orang-orang mereka dan mengejar ke arah 3 jalan lainnya. Begitu Luming bergegas ke gerbang batu, tanpa ragu-ragu, dia bergegas menuju paling kiri, jalan dengan harimau putih terukir di persimpangan. Jalannya sangat panjang, dan setelah berkendara lebih dari 10 mil, saya menemukan sesuatu yang aneh. Di kedua sisi jalan terdapat beberapa bilik batu. Luming masuk untuk melihatnya, merasa sedikit kecewa. Dari kamar batu ini, tidak sulit untuk melihat bahwa ini adalah ruang alkimia. Namun, waktu yang lama telah berlalu, dan semua yang ada di dalamnya telah berubah menjadi abu terbang, bahkan tungku pil telah membusuk, dan tidak ada yang tersisa. Luming tidak berhenti dan melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba, sosoknya tiba-tiba berhenti. Karena dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi berkali-kali lebih berat secara tiba-tiba, dan sepertinya ada tekanan tak terbatas yang bekerja padanya di sekelilingnya. Di daerah ini, ada sejumlah besar prasasti yang menciptakan tekanan yang sangat kuat. Belum lagi berjalan melawan langit, bahkan berjalan pun tidak mudah. Pikir Luming diam-diam, tubuhnya menegang, dan energi sejatinya bersirkulasi ke menahan tekanan dari luar. Lanjutkan. Tapi dengan cara ini, kecepatan Luming sangat melambat. 10 menit kemudian, lampu merah menyala dari depan, dan platform besar muncul di depannya. Bab 393 jatuh ke Jedi. Ketika Luming berjalan ke peron, dia merasakan napas panas mengalir ke wajahnya, seolah-olah dia berada di dalam tungku. Di depan peron, ada lubang yang dalam, dan jalan ke depan terhalang. Di lubang yang dalam, gelombang panas yang menyengat terus-menerus keluar. Luming berjalan ke tepi peron dan menemukan bahwa lubang yang dalam itu berbentuk lingkaran, dengan diameter setidaknya 1000 meter, dan bagian bawah lubang yang dalam itu dipenuhi api. Hal yang menakjubkan adalah nyala api jenis ini memiliki 3 warna, dan nyala api 3 warna itu melompat dan sangat indah. Ini, mungkinkah itu api nyata 3 warna? Mata Luming berkedip. Api nyata 3 warna, sejenis api aneh di dunia, jauh lebih indah daripada api biasa, dan kekuatannya juga berkali-kali lebih kuat. Di seberang lubang yang dalam juga ada platform, dan di depan platform ada lorong, lurus ke depan, saya tidak tahu kemana arahnya. Luming mengerutkan kening. Jika di luar, pada jarak 1000 meter, dia akan melewatinya dengan sedikit goyangan dari sosoknya. Tapi di sini, di bawah tekanan formasi besar prasasti, dia tidak bisa melompati bahkan 100 meter, apalagi 1000 meter. Lalu, Luming menemukan 2 rantai besi di sisi kiri dan kanan lubang. Mungkinkah melalui 2 rantai besi ini? Luming berpikir. Ketuk, ketuk, ketuk. Pada saat ini, terdengar deru langkah kaki. Kemudian, lebih dari 20 pemuda dari istana Youmo muncul. Pemimpinnya adalah pemuda jangkung itu, Youfeishi. Begitu Youfeishi melihat Luming, dia meraung dengan marah. Nak, kakak senior Feiyu berkata bahwa kamu membunuh banyak murid istana Youmo saya. Kamu sangat berani. Kamu berani membunuh muridku di istana Youmo. Kamu sedang mencari mati. Bersama dengan pemuda jangkung dan 21 tuan muda, mereka memaksa Luming bersama. 21 orang, masing-masing memancarkan aura yang kuat.
Terutama Yu Feishi, yang merupakan pemimpinnya, memiliki aura yang sangat menakutkan. Tahap awal dari level ke-8 Wuzong. Luming mengerutkan kening. Kultivasi Yu Feishi sebenarnya telah mencapai tahap awal Wuzong tingkat ke-8, dan ada 3 orang muda lainnya yang telah mencapai puncak Wuzong tingkat ke-7, aura mereka lebih kuat daripada Fei Yuan. Luming tidak ragu bahwa masing-masing dari orang-orang ini adalah bakat dalam pertempuran ketiga. Terlepas dari 4 orang ini, selusin orang lainnya juga tidak lemah. 21 orang bergegas menuju Luming dengan cepat. Nah, mati. Yu Feishi menunjukkan senyum ganas, dan cahaya pedang, sangat terang, membunuh Luming. Serangan mengerikan itu tidak diragukan lagi terungkap, dan itu pasti bakat dari 3 perang. Jangan memaksakannya. Pikiran Luming berubah tajam. Pada tahap awal tingkat ke-8 Wuzong, ditambah dengan bakat dari 3 pertempuran, kekuatan tempurnya telah melampaui dia secara menyeluruh. Jika dia terprogram, dia akan sangat pasif. Sosok Luming melintas tajam, berusaha menghindari cahaya pedang. Cici. Saat berikutnya, terdengar suara menusuk di udara, dan lusinan lampu pedang menyelimutinya. 9 naga menginjak langit. Luming melangkah keluar, dan ruang berguncang. Menabrak. Menabrak. Lebih dari selusin lampu pedang hancur dalam sekejap, tetapi masih ada beberapa lampu pedang yang bertahan dengan gigih dan terus menebas Luming. Sosok Luming melintas. Engah. Masih ada cahaya pedang yang mengenainya, meninggalkan luka pedang di dadanya dengan darah mengalir. Pedang hidup dan mati Oumo. Mati. Yu Feishi berteriak, dan menebas dengan pedang, dan 2 lampu pedang, 1 hitam dan 1 putih, ditebas dengan keras, menutupi Luming. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Pedang ini benar-benar mengunci Luming, dan dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Telapak dao surgawi. Luming menampar ke depan dengan telapak tangan, dan cetakan telapak tangan yang besar meledak ke depan. Menabrak. Yang pertama adalah cahaya pedang hitam, memancarkan niat membunuh, dan dibombardir dengan cetakan telapak tangan Tian Dao. Dengan raungan, cahaya pedang hitam runtuh, tetapi cetakan telapak tangan Tian Dao juga ditembus, dan cahaya pedang putih melintas, terus meledak ke arah Luming. Blokir. Dengan jentikan tombak, cahaya tombak melesat seperti naga. Ledakan. Cahaya senjata dan energi pedang menyapu, dan senjata penekan iblis di tangan Luming benar-benar bengkok, dan kekuatan yang sangat kuat mengalir ke arah Luming. Tubuh Luming tidak bisa membantu tetapi mundur dengan liar. Di belakangnya ada lubang dalam berisi api asli 3 warna. Tubuh Luming melayang langsung dari peron, dan tubuhnya tergantung di udara. Di bawah, gelombang napas yang menghanguskan melonjak. Pada saat kritis, Luming melambaikan tangannya, dan sebuah rantai yang dipadatkan dengan energi sejati melilit rantai besi di kedua sisi lubang. Masih ingin berjuang? Mati! Yu Feishi menebas beberapa pedang ki lagi, mengarah ke rantai Zenki Luming. Engah! Rantai Zenki terputus, dan tubuh Luming dengan cepat jatuh ke dasar lubang. Mereka yang berani membunuh kuil Youmoku akan dikubur di lautan api, dan itu akan lebih murah untukmu. Yu Feishi mencibir ketika dia melihat sosok Luming menghilang ke lautan api. Api nyata 3 warna, suhunya sangat mengerikan, puluhan kali, bahkan ratusan kali lebih kuat dari api biasa. Luming menggunakan energi sejatinya untuk melawan, tetapi sia-sia, energi sejati mulai terbakar. Orang harus tahu bahwa apa yang dia kembangkan adalah ki asli yang dipadatkan oleh Sanlong Senjue, yang jauh lebih kuat dari ki asli biasa, dan bahkan ini tidak dapat menahannya. Begitu ki asli biasa masuk, itu akan terbakar dalam sekejap. Meski begitu, Luming tidak bisa bertahan lama. Di segala arah, ada api nyata 3 warna yang tak ada habisnya, menyala sangat panas, sangat panas. Zenki Luming sedang dikonsumsi dengan cepat, dan di beberapa tempat Zenki bahkan dibakar, api yang menghanguskan masuk, dan tubuh Luming mengeluarkan suara cici, dibakar. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita terus seperti ini, kita akan mati. Pikiran Luming berubah tajam, memikirkan bagaimana cara keluar. Di sini, sulit untuk terbang, tubuh Luming terus jatuh, dan semakin jauh dia jatuh, semakin kuat kekuatan api nyata 3 warna. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bertahan lama.
Di sini, perubahan mendadak terjadi. Alis Luming bersinar, dan sesuatu tiba-tiba keluar. Ini telur batu itu. Luming terkejut. Bukankah benda yang keluar dari antara alisnya adalah telur batu yang dikeluarkan dari Tianmen di wilayah perairan Qianjiang? Telur batu ini dapat merasakan nafas kehidupan yang samar, tetapi Luming mencoba segala macam metode, tetapi dia tidak dapat membuat telur batu bereaksi sedikit pun. Luming mengira itu adalah telur yang tidak berguna. Tapi sekarang, telur batu ini benar-benar keluar atas inisiatifnya sendiri. Poin kuncinya adalah dia meletakkan telur batu itu di kuil tertinggi, dan telur batu itu bisa keluar dari kuil tertinggi dengan sendirinya, yang terlalu tak terbayangkan. Bersenandung. Telur batu terbang keluar, tergantung di atas kepala Luming, dan bergetar sedikit, dan segera, napas dingin meresap keluar, menutupi seluruh tubuh Luming. Segera, Luming merasakan api di sekitarnya surut, dan seluruh tubuhnya terasa sejuk, tanpa terasa panas. Meski tubuhnya masih jatuh, api asli 3 warna tidak bisa lagi melukainya. Tubuhnya terus jatuh, dan dalam sekejap mata, ia jatuh sejauh beberapa ribu meter. Tiba-tiba, pemandangan di sekitarnya berubah, dan Luming bergegas keluar dari zona api nyata 3 warna. Puluhan meter di bawah, Luming melihat tanah. Dia terbang ke bawah dan mendarat di tanah. Dia mendongak, dan sepertinya ada penghalang puluhan meter di atas, memisahkan api asli 3 warna. Di mana ini? Segera, Luming melihat sekeliling. Saat berikutnya, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan pikirannya terkejut. Bab 394 Pil Harta Karun Tertinggi. Dia menemukan bahwa tanah di bawah kakinya bukanlah tanah biasa, melainkan sejenis logam. Sebuah logam berwarna merah tua yang diukir dengan pola yang aneh. Seluruh tanah ditutupi dengan logam ini. Luming berjalan ke satu sisi, dan setelah sekitar 600 meter, dia melihat tembok. Tembok itu juga terbuat dari logam semacam ini, dengan pola bunga dan tumbuhan terukir di atasnya. Bang! Luming mengeluarkan pedang level 4 dari cincin penyimpanan, dan menebas dinding logam. Dengan kaget, pedang itu terpental, dan bahkan tidak ada satu jejak pun di dinding logam. Bukankah ini tungku alkimia? Tiba-tiba, Luming menebak dengan berani. Seluruh lubang yang dalam, serta dinding logam di sekitarnya, mengingatkan Luming pada tungku alkimia. Tungku alkimia dengan diameter lebih dari 1000 meter dan kedalaman beberapa ribu meter. Memikirkan hal ini, Luming tersentak. Dengan tungku alkimia sebesar itu, ramuan apa yang harus dibuat? Bersenandung. Pada saat ini, telur batu itu terkejut dan terbang ke satu arah atas inisiatifnya sendiri. Baru saat itulah Luming menyadari, bagaimana dengan telur batu ini? Semangat Luming baru saja tertarik, dan dia lupa tentang telur batu itu. Telur batu kali ini tampak hidup, seperti makhluk hidup, yang mengejutkan Luming. Dia telah menghabiskan banyak pikiran sebelumnya, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Apakah ada sesuatu di sini yang menarik telur batu? Memikirkan hal ini, Luming mengejarnya. Hampir mencapai pusat seluruh lubang yang dalam, telur batu membubung ke langit, dan aura aneh terpancar dari permukaan telur batu, dan api nyata 3 warna itu benar-benar menghindarinya satu demi satu. Api nyata 3 warna dihindari, dan ada ruang hampa. Sebuah pil emas seukuran kelengkeng digantung di sana. Luming hampir melotot. Sebenarnya ada pil di sini? Apalagi ramuan ini terlihat terlalu luar biasa. Seluruhnya berwarna keemasan, seperti Dao Jindan yang legendaris. Di permukaan ramuan, ada naga asli yang terjalin, dan burung phoenix ilahi terbang, yang misterius dan misterius. Intinya, Luming merasa ramuan ini mengandung esensi energi yang tak ada habisnya, dan itu pasti ramuan harta karun tertinggi. Mungkinkah tungku ramuan sebesar itu hanya untuk memurnikan ramuan ini? Mungkinkah kelainan telur batu juga karena ramuan ini? Jelas, jawabannya adalah ya. Sidan dengan panik bergegas ke sisi pil, tubuhnya yang gemuk sedikit gemetar, seolah bersemangat. Kemudian, sebuah celah tiba-tiba terbuka pada telur batu itu, seperti sebuah mulut, dan ramuan emas itu ditelan dalam sekali teguk. Luming tertegun, dan kemudian meratap, "Tidak, kamu harus menyimpan beberapa untukku." Teriakan itu benar-benar menyedihkan. Pil itu, pada pandangan pertama, adalah pil harta karun tertinggi.
Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, tapi tetap saja esensi spiritualnya tidak hilang dari titik ini. Anda bisa tahu betapa menakutkannya itu. Keluarkan, nilai absolutnya menakutkan, dan sekarang, itu benar-benar ditelan oleh telur batu. Anak yang hilang. Luming meraung dengan marah. Klik klik klik. Telur batu itu seperti memakan permen, mengunyah ramuan, mengeluarkan bunyi klik. Saat berikutnya, Luming melihat jejak bubuk emas mengambang dari telur batu. Ini adalah bekas residu yang bocor secara tidak sengaja saat mengunyah elisir. Puing-puing ini juga mengeluarkan fluktuasi esensi spiritual yang kuat. Jangan sia-siakan. Luming mengertakkan gigi, memanipulasi darah Jiulong, membuka mulutnya untuk menghisap, dan segera menyedot kotoran ke dalam mulutnya. Ledakan! Ledakan! Ketika puing-puing itu tersedot ke mulutnya, Luming merasa seolah-olah ribuan gunung berapi meletus secara tiba-tiba. Esensi energi tak berujung meledak, dan garis keturunan Jiulong membengkak seperti balon, hampir meledak. Energi tak berujung menyapu liar, itu terlalu kuat. Luming hampir mati ketakutan, dan kemudian berteriak, "Perbaiki, perbaiki untukku." Dia mengendalikan darah Jiulong, dan mulai memurnikannya dengan panik dan dengan seluruh kekuatannya. Huhu. 9 garis keturunan naga, panjang 100 meter, berbentuk seperti naga, pada saat ini, berubah menjadi serangga gemuk, dan menjadi bulat dan menggembung. Gelombang energi yang tak tertandingi mengalir ke tubuh Luming. Energi ini sangat murni sehingga hampir tidak perlu disempurnakan untuk berubah menjadi ki sejati. Di dantian, topan berputar seperti orang gila. Kultivasi Luming mulai melambung tinggi. Awalnya, kultivasi Luming mencapai tahap awal dari tingkat ke-6 Wuzong, tetapi sekarang telah meningkat pesat. Di tahap tengah tingkat ke-6 Wuzong, setelah beberapa tarikan napas, dia bergegas ke tahap akhir tingkat ke-6 Wuzong. Namun, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk berhenti, dan terus berlari dengan liar. Tidak, energinya terlalu kuat, tidak ada waktu untuk mengubahnya. Luming menemukan bahwa kecepatan kultivasinya tidak secepat aliran energi. Energi agung memberi tekanan luar biasa pada tubuh dan meridiannya, seolah-olah dia akan meledak. Serap, garis keturunan juga menyerap. Luming tidak mempedulikannya, dia memanipulasi garis keturunan 9 naga itu sendiri, dan dengan panik menyerap energi ini. Dengan terserapnya pembuluh darah, tekanan dalam tubuh Luming akhirnya berkurang. Namun, kecepatan peningkatan level kultivasi masih menakutkan. Hanya dalam 1 menit, kultivasi Luming mencapai puncak level ke-6 Wuzong. Mengaum. Pada saat ini, garis keturunan Jiulong menjerit, dan 3 cakra perak tiba-tiba muncul di tubuhnya. Garis keturunan tingkat ketiga tingkat raja. Garis keturunan Kouon benar-benar maju. Luming sangat gembira. Ramuan semacam ini mungkin mengandung esensi dari keberadaan tertinggi, jika tidak, darah Jiulong tidak akan bisa maju. Pikir Luming. Karena energi biasa tidak dapat memajukan garis keturunan. Tapi itu hal yang hebat. Garis keturunan Jiulong dipromosikan, kekuatan menelan dan pemurnian lebih kuat, dan kecepatan pemurnian lebih cepat. Ledakan. 2 menit kemudian, tubuh Luming bergetar, dan topan berputar dengan liar. Wuzong Qisong. Hanya dalam beberapa menit, kultivasi Luming telah meningkat secara keseluruhan. Ini sungguh luar biasa. Namun, semuanya belum berakhir, masih berlangsung. Mengaum. Setelah beberapa saat, darah Jiulong meraung lagi, dan cakra perak lainnya muncul di tubuhnya. Garis keturunan tingkat keempat tingkat raja. Garis keturunan Kouon sebenarnya telah maju lagi. Jika situasi ini dilihat oleh orang lain, diperkirakan mereka akan ketakutan setengah mati. Huhu. Garis keturunan Jiulong telah dipromosikan 2 tingkat berturut-turut, dan akhirnya menahan tekanan, meski tubuhnya masih bengkak, tidak ada bahaya meledak. Kenaikan terus berlanjut. Tahap awal dari tingkat ke-7 Wuzong, tahap tengah dari tingkat ke-7 Wuzong. Tidak butuh waktu lama bagi kultivasi Luming untuk naik ke puncak tingkat ke-7 Wuzong. Tapi saat ini, garis keturunan 9 naga sebenarnya dipromosikan lagi, ke tingkat kelima dari peringkat raja. Sudah waktunya untuk meningkatkan garis keturunan kedua. Pikir Luming. Mulai kendalikan garis keturunan Jiulong, dan transfer sejumlah besar energi ke garis keturunan kedua.
Luming selalu merasa bahwa darah kedua itu luar biasa. Sebuah tablet batu besar, tertutup kabut, sepertinya memiliki kata-kata, tetapi tidak jelas. Luming berulang kali ingin memahami sesuatu dari prasasti itu, tetapi dia selalu merasa terhalang oleh kekuatan misterius, sehingga sulit untuk dipahami. Sekarang, pecahnya garis keturunan kedua hanya dapat meningkatkan kekuatan dan pertahanan Luming. Saya belum menemukan efek magis lainnya, tetapi Luming menduga itu karena levelnya tidak cukup. Selama levelnya dinaikkan, mungkin ada beberapa penemuan. Bab 395 Peningkatan Gila. Adapun garis keturunan kedua, Luming cukup menantikannya, karena dibangkitkan dari tubuhnya, tidak seperti garis keturunan Jiulong yang dibangunkan dengan esensi Jiulong. Dengan masuknya energi yang melonjak, cakra dari garis keturunan kedua bersinar semakin terang. Dan energi dalam garis keturunan Jiulong akhirnya hampir habis. Beberapa menit berlalu. Garis keturunan kedua bergetar dan mengeluarkan suara mendengung berdasarkan 4 cakra perak asli, cakra kelima dipadatkan. Garis keturunan kedua dipromosikan ke tingkat kelima dari peringkat raja. Ketika garis keturunan kedua dipromosikan ke tingkat raja kelima, kabut di prasasti itu tampaknya sedikit mereda, tetapi tulisan di prasasti itu masih belum jelas. Hanya bisa dibedakan secara samar, sepertinya ada 3 kata. Pada saat ini, ada raungan di tubuh Luming, dan aura yang sangat kuat melonjak ke langit, mengeluarkan api nyata 3 warna di atas kepalanya keluar dari lubang besar. Pada tingkat ke-8 Wuzong, Luming menerobos dalam satu gerakan dan mencapai tahap awal dari tingkat ke-8 Wuzong. Pada saat ini, energi residu obat mujarab itu akhirnya disempurnakan. Desir. Luming membuka matanya, dan 2 berkas cahaya keluar dari matanya, menembak sejauh ratusan meter. Wuzong Basong, ini terlalu kuat. Luming merasakan energi sejati di tubuhnya yang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan sangat gembira. Tidak hanya itu, bahkan 2 garis keturunan terus ditingkatkan, keduanya telah mencapai tingkat kelima dari tingkat raja, ini telah menghemat banyak darah Luming. Selain itu, garis keturunan Jiulong telah ditingkatkan menjadi 3 level berturut-turut, dan kekuatan melahap menjadi lebih dari 10 kali lebih kuat. Ketika digunakan, pengaruhnya terhadap orang lain juga akan sangat meningkat. Ramuan macam apa itu? Kekuatan obatnya terlalu mengerikan. Itu hanya jejak residu, yang dapat membuat basis kultivasi dan garis keturunanku meningkat secara gila-gilaan. Jika itu adalah pil utuh, betapa menakutkannya itu? Memikirkan tentang ini, Luming buru-buru mendongak lihat. Telur batu seukuran kepala manusia digantung di sana, dan seluruh tubuh memancarkan cahaya yang kuat. Perbedaan dari sebelumnya adalah bahwa pada saat ini telur batu diisi dengan energi kehidupan yang kaya, tidak seperti sebelumnya, hanya ada jejak energi seperti nafas kehidupan yang halus. Telur macam apa ini? Terlalu menakutkan untuk bisa menyempurnakan ramuan utuh. Luming berteriak dalam hatinya. Dia baru saja memurnikan jejak residu, dan dia hampir meledak jika seluruh pil turun. Luming yakin dia akan meledak dalam sekejap. Adapun telur batu, itu bisa dimurnikan sepenuhnya, yang sangat aneh. Di dalam telur batu, nafas kehidupan menjadi semakin kuat. Apa isinya? Apakah akan menetas? Luming berpikir sendiri, menatap telur batu itu dengan sedikit harapan. Sayangnya, dia kecewa. Setelah telur batu memancarkan semburan cahaya terang, ia dengan cepat terdiam. Bahkan fluktuasi kehidupan terdiam. Tidak ada penetasan, dan seluruh pil telah disempurnakan, tetapi tidak mencolok. Bukan? Luming tercengang. Pada saat ini, telur batu perlahan melayang dan mendarat di depan Luming. Luming mengulurkan tangannya, tapi tidak bergerak. Mengapa begitu berat? Luming mulai mengerahkan kekuatannya, dan pada saat yang sama meledak dengan energi yang sebenarnya. Pada saat ini, telur batu perlahan diangkat oleh Luming. Bukankah ini terlalu berat? Sebelumnya, hanya sekitar 1 juta kati, tapi sekarang setidaknya 10 juta kati. Luming sangat terkejut. Telur macam apa ini? Terlalu berat. Ambil. Dengan pikiran, Luming ingin meletakkan telur batu itu ke kuil tertinggi, tetapi telur batu itu ada di tangannya dan tetap tidak bergerak. Bukankah begitu? Aku tidak bisa menerimanya. Luming terdiam, dan terus mencoba, menyerah setelah beberapa saat.
Sebelumnya bisa dikumpulkan ke kuil agung, tapi sekarang kuil agung pun tidak bisa dikumpulkan, apalagi cincin penyimpanannya, yang tidak berpengaruh sama sekali. Apakah kita akan membawa telur batu ini yang beratnya puluhan juta kati di masa depan? Kalau begitu aku tidak akan kelelahan. Luming menatap telur batu itu dengan mata melebar, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tapi memintanya membuang telur batu itu sama sekali enggan. Telur batu ini terlalu aneh, saya khawatir asal-usulnya tidak biasa, jadi Luming tidak tahan. Bersenandung. Pada saat ini, telur batu di tangan Luming bergerak, memancarkan kecemerlangan samar, dan terbang di udara beberapa kali. Pada saat yang sama, telur batu mulai menyusut dengan cepat, akhirnya menyusut menjadi hanya seukuran ujung jari. Dan terbang ke telinga Luming sehelai rambut di sebelahnya menjuntai tanpa merasakan sedikit pun berat. Apakah ini baik-baik saja? Mata Luming hampir meledak, dan setelah beberapa saat, dia sangat gembira. Itu bagus, itu memecahkan masalah besar baginya. Sekarang, orang-orang di Istana Youmo, tunggu aku. Luming mendongak dengan mata tajam. Segera, Luming berjalan ke sisi tungku alkimia dan memanjat tungku alkimia. Ada banyak prasasti di sini, dan Anda tidak bisa terbang. Di sepanjang dinding tungku, Luming bergerak dengan cepat seperti kera. Setelah memasuki api nyata 3 warna, telur batu di rambut memancarkan cahaya redup, dan rasa sejuk meresap ke seluruh tubuh. Warnanya sangat panas, dan itu tidak berpengaruh pada Luming. Segera, Luming melewati api dan kembali ke peron. Tidak ada orang di atas, mungkin orang-orang kuil Youmo sudah mengikuti 2 rantai besi dan memasuki lorong di depan. Luming menggerakkan tubuhnya, menginjak rantai besi, dan dengan cepat berjalan menuju sisi yang berlawanan. Setelah mencapai sisi yang berlawanan, dia berlari ke depan dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa mil, Luming merasakan tubuhnya menjadi ringan, tekanan di sekelilingnya menghilang, dan Luming dapat terbang kembali. Desir. Sosok Luming tiba-tiba menjadi puluhan kali lebih cepat, dan dia bergegas maju. Setelah beberapa tarikan napas, dia bergegas melewati lorong yang panjang, dan terdengar teriakan di depannya. Cepat, cepat, gali ramuan ini. Beberapa dari ramuan ini punah di dunia luar. Bawa mereka kembali ke sekte dan jual. Nilainya tak terukur. Sebuah suara kasar terdengar. Mendengar suara itu adalah suara pemuda jangkung dari Istana Youmo. Desir. Sosok Luming bergegas keluar, dan padang rumput yang luas mulai terlihat. Padang rumput seluas ratusan hektar, dan di padang rumput, ada berbagai ramuan. Sekilas, ada ramuan tingkat pertama, ramuan tingkat kedua, ramuan tingkat ketiga, dan sampai ke ramuan tingkat keempat. Semua jenis, bersemangat, beberapa bentuk aneh, belum pernah terlihat sebelumnya. Bidang kedokteran, ini adalah bidang kedokteran yang sebenarnya. Namun, tidak ada jejak ramuan tingkat kelima yang ditemukan. Itu kamu? Begitu Luming bergegas keluar, dia secara alami membuat khawatir semua orang di Istana Youmo. Lebih dari 20 pasang mata memandang Luming, dan ketika mereka melihat Luming, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Nak, kamu jatuh ke dalam api sungguhan 3 warna, tapi kamu tidak mati. You Feishi berteriak tak percaya. Kamu belum mati, bagaimana aku bisa mati? Luming tersenyum tipis, matanya menjadi dingin. Haha, nak, aku benar-benar tidak tahu apakah kamu bodoh atau tidak punya otak sama sekali. Aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk melarikan diri dari api nyata 3 warna, tetapi karena kamu melarikan diri, kamu tidak mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi, dan kamu benar-benar lari ke kamu di sini untuk mati. Kamu adalah satu-satunya di dunia. You. Feishi tertawa keras, nadanya penuh penghinaan. Tertawa, kamu bisa tertawa sebanyak yang kamu mau, tidak apa-apa bagi orang yang sekarat untuk tertawa sedikit lebih lama. Luming tersenyum dingin. Nak, kaulah yang akan mati. Keng. Dengan teriakan dingin, cahaya pedang menebas ke arah Luming. Seorang master di puncak tingkat ke-7 Wuzong bergerak. Bab 396. Terima kasih. Ini adalah salah satu yang terkuat di antara lebih dari 20 master Istana Youmo, kecuali You Feishi. Kultivasi Wuzong di puncak lapisan ke-7, dan bakatnya dalam 3 pertempuran, bahkan lebih kuat dari kera terbang sebelumnya. Cahaya pedang memotong, dan ruang bergetar.
Yang pertama, pada saat ini, Luming berbisik di mulutnya, dan dengan gerakan tangannya, dia memadatkan energi aslinya menjadi tombak panjang, dan dengan kasar menariknya langsung ke arah lawan. Menabrak. Tombak menyapu, dan cahaya pedang runtuh seperti tahu, dan laras senapan ditarik dengan kuat ke Master Kuil Youmo. Menabrak. Dalam sekejap, bola mata lawan menyembul keluar, dan bahkan sebelum dia berteriak, seluruh tubuhnya meledak. Daging dan tulang, bersemangat oleh kekuatan, menusuk ke arah penguasa kuil Youmo. Bagaimana ini bisa terjadi? Hati-hati! Semua orang di kuil Youmo terkejut untuk beberapa saat, dan kemudian terjadi kekacauan. Ki sejati di tubuhnya meledak, menahan daging dan tulang yang masuk melalui lubang. Engah! Engah! Seperti peluru yang mengenai daging, segera, lebih dari selusin murid kuil Youmo dengan basis kultivasi yang lebih lemah ditembak dengan lubang darah dan jatuh ke tanah, berteriak berulang kali. Bagaimana ini bisa terjadi? You Feishi berteriak tak percaya. Dengan satu gerakan, dia langsung membunuh talenta perang ketiga di puncak tingkat ke-7 Huzong, dan Eugene bisa melukai lebih dari selusin master. Bagaimana ini mungkin, bahkan dia tidak bisa melakukannya. Berkat kamu, di bawah api nyata 3 warna, aku mendapat petualangan, dan tingkat kultivasiku meroket. Luming menatap You Feishi dan tersenyum ringan. Aku, tidak mungkin. You Feishi berteriak, sulit diterima. Awalnya, dia ingin membunuh Luming, tetapi pada akhirnya dia memenuhi Luming dan memberinya petualangan. Bagaimana bisa ada hal seperti itu di dunia? Memikirkan hal ini, dia sangat tertekan sehingga dia ingin menjadi gila. Mati! Luming berteriak dengan dingin. Ledakan! Dengan gerakan tubuhnya, dia maju selangkah. Kouon menginjak langit. Kekuatan yang tak terbayangkan muncul dari kaki Luming. Blokir, hentikan untukku. You Feishi berteriak dengan liar, bergabung dengan 5 atau 6 orang yang tersisa, pecah dengan seluruh kekuatan mereka, dan mati-matian melawan. Tapi di bawah pukulan Luming, semuanya sia-sia. Menabrak! 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 Kecuali You Feishi, murid kuil Youmo lainnya menjerit dan tubuh mereka meledak, termasuk mereka yang terluka. Mengaum! Darah Jiulong terbang keluar, melahap esensi dan darah semua orang. Situasi You Feishi tidak jauh lebih baik, di bawah pukulan Luming, tulang yang tak terhitung jumlahnya patah di sekujur tubuhnya, tergeletak di tanah seperti lumpur. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? You Feishi meraung, tak tertahankan. Luming benar-benar berpetualang karena dia dan membunuhnya secara bergantian, yang terlalu konyol. Dia sangat ingin berteriak ke langit dan bertanya kepada Tuhan mengapa dia melakukan ini padanya. Siapa namamu? Kamu bisa pergi ke jalan. Luming berkata dengan dingin, menjentikan jarinya, dan lampu pistol terbang keluar, menusuk tenggorokan You Feishi. Luming sekarang berada di tahap awal dari tingkat ke-8 Wuzong, dan dia dekat dengan bakat pertempuran kelima membunuh Anda Feishi dan yang lainnya semudah memotong rumput. Setelah membunuh You Feishi, dia melahap esensi darahnya, dan menyingkirkan cincin penyimpanan murid kuil Youmo. Segera, Luming melihat sekeliling. Di bidang kedokteran sekitarnya, ada semua jenis obat mujarab, tetapi semuanya tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga, dan yang tertinggi adalah meskipun beberapa ramuan sangat langka, tingkatnya terlalu rendah untuk Luming. Tidak ada gunanya. Mengapa tidak ada ramuan tingkat 5? Luming memikirkannya, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan You Feishi. Setelah melihatnya, dia sangat gembira. Di cincin penyimpanan batu You Fei, ada lebih dari selusin tanaman ramuan tingkat 5, memancarkan aroma obat yang kuat. Bukannya tidak ada ramuan tingkat 5 di sini, tapi ramuan itu telah diburu oleh You Feishi dan yang lainnya sebelumnya. Setelah melihat ramuan tingkat rendah lagi, Luming mengambil beberapa ramuan tingkat tinggi. Adapun ramuan tingkat rendah, Luming tidak repot-repot melakukannya. Bahkan jika beberapa di antaranya relatif jarang, Luming bukan pemurni prasasti dan tahu cara menanam obat. Setelah menggalinya sebentar, mereka mungkin sudah mati. Setelah mengambil ramuan itu, Luming bergerak maju dan maju. Di ujung bidang kedokteran, ada juga bagian, setelah Luming bergegas ke bagian ini, dia menghilang.
Saat ini, jauh di dalam reruntuhan, ada istana perunggu besar. Gerbang istana perunggu ditutup rapat, di gerbang terdapat 4 patung kecil, yaitu patung Qinglong, Baihu, Suzaku, dan Xuanwu 4 gajah. Tingginya sekitar 1 meter. Saat ini, sekitar 100 orang berkumpul di depan patung perunggu itu. Han Liumu, Ye Tianan, Wu Hui dan yang lainnya ada di antara mereka. Tetapi pada saat ini, mereka panik, terutama Han Liumu dan Ye Tianan, yang terluka di banyak tempat, nafas mereka lemah, dan wajah mereka pucat. Dan mereka bertiga awalnya memiliki total lebih dari 100 orang, tetapi sekarang hanya tersisa beberapa lusin orang. Yang lain di tempat kejadian semuanya adalah murid kuil Youmo berjubah hitam. Dikelilingi Han Liumu dan lainnya. Kamu Fei Yu, kamu ingin kunci relik ini, kami telah memberikannya kepadamu, sekarang, kamu selalu bisa membiarkan kami pergi. Han Liumu menatap orang yang dipimpin oleh kuil Youmo. Orang ini adalah yang terkuat di kuil Youmo, Yu Fei Yu. Biarkan kamu pergi. Hanya ada 3 kunci 4 elemen, dan masih ada kunci macan putih. Sebelum keempat kunci dikumpulkan, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Yu Fei Yu mencibir. Kami sudah mengatakan, kunci macan putih tidak bersama kami. Han Liumu mengertakkan gigi. Aku tidak peduli tentang ini. Kamu masuk bersama. Jika kamu belum mengumpulkan keempat kunci, kamu tidak bisa memasuki aula perunggu ini, jadi tetaplah di sana. Kamu Fei Yu berkata dengan ringan, nadanya penuh tak terbantahkan. Sialan, Yu Fei Yu, jangan terlalu banyak menggertak orang. Kamu telah membunuh begitu banyak orang di 3 kelompok kita. Sekarang kuncinya diberikan kepadamu, kamu ingin menarik kembali kata-katamu? Ye Tianan meraung dengan marah. Hehe. Yu Fei Yu mencibir, dengan tatapan sarkasme di matanya, dan berkata, aku hanya menggertakmu, ada apa? Bisakah kamu menolak? Di dunia ini, yang lemah tidak memiliki hak untuk berbicara, dan sekarang nasibmu ada di tanganmu. Di bawah kendaliku, apakah kamu melepaskan atau tidak tergantung pada suasana hatiku, apakah kamu mengerti? Yu Fei Yu menatap Han Liumu, Ye Tianan dan yang lainnya, nada mereka penuh dengan sikap merendahkan. Hehe. Han Liumu mengertakkan gigi dan matanya merah. Penghinaan, rasa penghinaan yang tak tertandingi memenuhi hati mereka, dan mereka akan meledak. Tetapi mereka tahu bahwa begitu mereka melawan, mereka hanya bisa mati, jadi mereka hanya bisa menahannya. Yu Fei Yu melirik Han Liumu dan yang lainnya dengan ringan, lalu berhenti memperhatikan mereka, dan melihat ke lorong di sebelah kiri, mengerutkan kening. Yu Fei Shi belum datang, yang membuatnya sedikit tidak puas. Apa yang dilakukan Yu Fei Shi itu? Butuh waktu lama untuk berurusan dengan ikan lain-lain, orang ini semakin tidak bisa diandalkan dalam pekerjaannya. Kata seorang pria muda berhidung besar di sebelah Yu Fei Yu. Mungkin, itu tertunda oleh sesuatu. Kata orang lain. Bukankah dia harus dibunuh? Hehe, kakak senior Fei Yu, biarkan aku memeriksa apa yang terjadi. Pemuda berhidung besar itu mencibir. Bab 397 Telur Batu yang Menakjubkan. Yu Fei Yu mengangguk dan berkata, Junior Brother Fei Ye. Pergi dan periksa untuk melihat apa yang terjadi, temukan Junior Brother Fei Shi, dan minta dia untuk membawa kunci harimau putih dan datang untuk bergabung dengan kami secepat mungkin. Ya. Pemuda berhidung besar itu mengepalkan tinjunya dan hendak pergi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, tidak perlu, kalian para junior tidak bisa datang lagi. Siapa? Yu Fei Ye, seorang pemuda berhidung besar, berteriak dengan dingin. Yu Fei Yu dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat lorong di sebelah kiri. Seorang pria muda di bawah usia 20 tahun keluar. Lu Ming. Kakak lu. Han Liumu, Ye Tianan dan yang lainnya berseru saat melihat pemuda ini. Pria muda ini adalah Lu Ming. Dia berjalan sepanjang lorong di bidang kedokteran, dan datang ke sini. Ketika dia tiba, dia hanya mendengar percakapan antara Yu Fei Yu dan yang lainnya. Ini kamu? Nak, apakah kamu masih hidup? Kata pemuda berhidung besar itu dengan dingin. Omong kosong, tentu saja aku masih hidup. Apakah kamu buta? Lu Ming cemberut dan memarahi. Kamu. Pria muda berhidung besar itu terengah-engah. Matanya berkilat dengan niat membunuh, dan dia berkata, Nak,
Sepertinya Yao Feishi dan yang lainnya belum menemukanmu dan membiarkanmu melarikan diri, tapi kamu datang ke sini, sayang sekali. Nasib seperti ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ekspresi angkuh dan merendahkan. Hanya pria besar, sama sombongnya denganmu, dan akhirnya aku membiarkannya pergi. Sepertinya aku akan mengirimmu ke jalan juga. Lu Ming tersenyum ringan, niat membunuh muncul di matanya. Apa? Kamu membunuh Yao Feishi? Aku tidak malu, aku ingin melihat berapa beratmu. Pemuda berhidung besar itu melangkah keluar, cahaya pedang menyala, dan cahaya pedang dingin menebas kepala Lu Ming dengan keras. Datang. Kecepatannya secepat kilat. Pada tahap awal lapisan ke-8 Wusong, pemuda berhidung besar ini tidak lebih buruk dari Yao Feishi sebelumnya. Dengan gerakan jarinya, Demon Suppressing Gun muncul di tangannya, tepat saat Lu Ming hendak menembakkannya. Pada saat ini, telur batu yang tergantung di antara rambut tiba-tiba terbang keluar, berubah menjadi seukuran kepala manusia, langsung mengabaikan cahaya pedang dan cahaya pedang, bergegas melewatinya, lalu menghantam wajah pemuda berhidung besar itu dengan keras. Tidak memihak, itu hanya mengenai hidung pemuda berhidung besar itu. Klik. Suara menusuk gigi terdengar, dan pemuda berhidung besar itu berteriak dan jatuh ke tanah. Memanggil. Telur batu terbang ke belakang dan melayang di depan Lu Ming, memantul bolak-balik seperti bola nakal. Sepertinya sangat bersemangat. Ini. Lu Ming menganga, tercengang. Anda Fei Yu, Han Liumu dan yang lainnya juga tercengang. Apakah itu baik-baik saja? Batu macam apa ini? Lu Ming melempar batu dan melukai pemuda berhidung besar harta macam apa ini? Pada saat ini, pemuda berhidung besar itu tergeletak di tanah, berteriak berulang kali. Itu menyedihkan, saya melihat wajahnya berlumuran darah, dan area di sekitar hidungnya benar-benar cekung, dan dia bahkan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Semua orang berkeringat dingin menontonnya, itu benar-benar menyedihkan. Telur batu ini. Mata Lu Ming bersinar, dan dia mengulurkan tangannya untuk memegang telur batu, tanpa diduga, telur batu itu sangat hidup, melompat beberapa kali di udara dan mendarat di bahu Lu Ming. Lu Ming tidak bisa merasakan beban apapun. Haha, telur batu ini sangat spiritual, sebenarnya apa itu? Lu Ming menjadi semakin penasaran, dan tiba-tiba merasa bahwa seluruh pil itu tidak terbuang percuma. Tembak bersama, hati-hati dengan telur batu itu. Yao Feiyu memberi perintah, menatap telur batu di bahu Lu Ming dengan mata serius. Dia tidak yakin bisa merobohkan pemuda berhidung besar itu dalam satu pukulan. Desir. Desir. Sosok itu berkedip, dan murid-murid kuil Youmo mengepung Lu Ming, semuanya menatap Shidan dengan ketakutan di wajah mereka. Tidak ada yang mau dipanggil seperti itu. Adapun Lu Ming, intuisi mereka diabaikan oleh mereka. Adapun Han Liumu dan yang lainnya, ada harapan di mata mereka. Mereka sedikit putus asa pada awalnya, bahkan jika Lu Ming datang, mereka masih tidak memiliki harapan, karena kekuatan bertarung Lu Ming, mereka memiliki garis bawah, hampir sama dengan mereka. Tidak mungkin menjadi lawan dari banyak orang kuat di kuil Youmo. Tapi tanpa diduga, Lu Ming tiba-tiba melempar telur batu dan merobohkan pemuda berhidung besar itu, yang memberi mereka harapan. Di bahu, telur batu bersinar. Desir. Tiba-tiba, telur batu itu terbang lagi, dan menabrak seorang jenius dari tingkat ke-7 Wuzong. Jenius itu ngeri, meraung liar, dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Dengan kekuatan garis keturunan, energi sejati meledak mati-matian, dan lebih dari selusin pertahanan dipasang. Tapi, tidak berguna. Menabrak. Telur batu melewati pertahanan ini dalam sekejap dan menghantam kepala pemuda itu. Pemuda itu menjerit, kepalanya terbelah seperti semangka, dan dia jatuh ke tanah mati. Sekali tembak mati. Semua orang tersentak. Terutama semua orang di kuil Youmo, menangis ketakutan di wajah mereka. Bahkan Yao Feiyu terlihat ngeri dan ketakutan. Desir. Setelah telur batu membunuh satu orang, ia terbang kembali ke bahu Lu Ming, melompat-lompat dengan penuh semangat. Ayo kita lakukan bersama, telur batu itu hanya bisa menangani satu orang pada satu waktu, mari kita serang bersama dan bunuh bajingan ini, dan telur batu itu akan menjadi benda tanpa pemilik, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Teriak Yao Feiyu. Bunuh! Bunuh!
Sebanyak 70 atau 80 murid Istana Youmo membunuh Luming bersama. Segera, 70 atau 80 pedangki menyelimuti Luming dari segala arah. Ruang tiba-tiba mendidih dan dikacaukan oleh pedangki. 70 atau 80 jenius menembak bersama, kekuatannya terlalu mencengangkan. Kalau begitu, ayo kita semua mati. Di mata Luming, niat membunuh yang mencengangkan meletus. Boom! Boom! Garis keturunan kedua meledak, sangat meningkatkan kekuatan Luming. Pada saat yang sama, garis keturunan 9 naga terbang keluar, membuka mulutnya, dan meraung. Yang menakutkan kekuatan melahap meletus, menutupi para murid Istana Youmo. Segera. Ah, tidak, kekuatan darahku akan meninggalkan tubuhku. Esensi dan darah tidak stabil, dan mereka akan segera keluar dari tubuh. Murid-murid Istana Youmo meraung ketakutan, dan dalam sekejap, cahaya pedang menjadi kacau. Sekarang, basis kultivasi Luming telah meningkat pesat, dan darah 9 naga telah dipromosikan ke 3 tingkat dalam satu baris. Seberapa menakutkan kekuatan melahap? Mereka yang basis kultivasinya lebih rendah dari Luming hampir tidak dapat mengendalikan kekuatan garis keturunan, itu ditelan, dan dia tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan tempurnya. 9. Naga menginjak langit. Saat ini, Luming menggunakan 9 naga melangkah ke langit. Ledakan. Seluruh ruang bergetar. Segera. Sentuh. Menabrak. Murid Istana Youmo meledak seperti ubi busuk, dan tetesan darah dengan cepat mengalir ke mulut darah Jiulong. 81 orang, dengan tendangan ini, total 81 orang tewas. Hanya You Feiyu dan 3 murid Istana Youmo lainnya yang masih hidup. Ketiga orang ini semuanya berada di tingkat ke-8 Wuzong ke atas, tetapi mereka semua setengah mati. Bahkan You Feiyu juga sama, jenius nomor 1 di Istana Youmo, kultivasinya telah mencapai tahap tengah dari tingkat ke-8 Wuzong, dan kekuatan tempurnya bahkan melampaui bakat perang ketiga. Tapi di bawah kaki Luming, dia masih terluka parah, berlutut di tanah, muntah darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? You Feiyu berteriak histeris, seperti orang gila. Dia hanya tidak bisa menerima semuanya. Dengan satu gerakan, kelompok orang paling elit di Istana Youmo mati. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Luming jauh dari sekuat gambar yang dikirim oleh para murid kuil Youmo menggunakan jimat pernapasan bayangan. Bab 398 Spar mendalam. Mungkinkah Luming menyembunyikan kekuatannya? You Feiyu hampir mengira dia sedang bermimpi. Saudaraku, biarkan aku pergi, tolong biarkan aku pergi, aku bisa memberikan semua milikku. Teriak You Feiyu. Dia tidak ingin mati, 10.000 dari mereka tidak ingin mati, dia adalah yang terkuat dari generasi muda kuil Youmo, dan dia pasti akan mewarisi posisi penguasa kuil Youmo di masa depan, menjadi penguasa wilayah yang luas, memerintah gunung dan sungai yang luas, miliaran orang-orang, ada keindahan yang tak terhitung jumlahnya. Yang menginginkan angin untuk mendapatkan angin, dan hujan untuk mendapatkan hujan. Dengan masa depan yang cerah, bagaimana dia bisa rela mati? Apa itu aja dibandingkan dengan kehidupan? Biarkan kamu pergi. Setelah aku membunuhmu, barang-barangmu masih menjadi milikku? Luming mencibir. Tidak, jangan bunuh aku tahu harta karun, selama kamu melepaskanku, aku akan memberitahumu alamat harta karun ini. Teriak You Feiyu. Di samping, Han Liumu, Ye Tiannan, dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan emosi yang sangat rumit. Baru saja, You Feiyu, yang masih menyendiri dan mengendalikan hidup dan mati mereka, memohon belas kasihan seperti pesek di depan Luming. Sungguh menakjubkan betapa cepatnya hal-hal berubah. Ini adalah perubahan yang dibawa oleh kekuatan. Di dunia seni bela diri, yang kuat adalah yang tertinggi, dan hanya yang kuat yang bisa mendominasi segalanya. Tak heran jika sebagian besar pendekar menajamkan kepala dan ingin meningkatkan kultivasinya, sehingga tak segan-segan mengambil risiko dan bertarung. Harta karun? Luming menggerakkan matanya dan berkata, kalau begitu beritahu aku alamat harta karun itu dulu. Kamu berjanji untuk melepaskanku dulu, lalu aku akan memberitahumu alamat harta karun itu. You Feiyu berteriak, matanya berkedip-kedip. Melihat bahwa Luming tampaknya tertarik pada harta karun itu, dia tiba-tiba memiliki harapan di dalam hatinya,
memikirkan bagaimana menegosiasikan persyaratan dengan Luming. Tapi saat berikutnya, wus! Semburan cahaya senjata meledak, menembus hati You Feiyu, dan kekuatan yang kuat menghancurkan hati You Feiyu berkeping-keping. Kenapa? You Feiyu meraung putus asa, matanya menonjol seperti ikan mati, penuh ketidakpercayaan. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak tahu mengapa Luming tiba-tiba ingin membunuhnya. Bukankah ini sudah mengasyikkan? Jangan bicara tentang apakah yang kamu katakan itu benar. Apakah ada harta ini? Bahkan jika ada harta ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak ingin meninggalkan masalah untuk diriku sendiri karena harta yang tidak bisa dijelaskan. Suara lemah datang dari mulut Luming. You Feiyu meraung dengan enggan dan kehabisan napas. Setelah itu, tubuh Luming berkedip berulang kali, membunuh murid kuil Youmo yang tersisa, dan pada saat yang sama menyimpan cincin dan esensi darah, semuanya tidak terhindar. Di samping, Han Liumu, Ye Tianan dan yang lainnya tercengang. Kakak Lulu, terima kasih atas penyelamatanmu. Han Liumu melangkah maju dan berterima kasih kepada Luming. Tidak ada? Aku hanya melakukannya dengan tangan. Luming berkata dengan ringan, dan setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju gerbang Istana Perunggu. Han Liumu dan yang lainnya menonton dari belakang, tapi tidak mengikuti. Luming berjalan ke gerbang dan melambaikan tangannya, tiba-tiba 4 kunci muncul di tangannya. Luming tidak mengembalikannya ke Han Liumu dan yang lainnya. Dia mendapatkannya dari You Feiyu, jadi secara alami itu menjadi rampasan perangnya. Dia tidak begitu baik, jadi dia mengembalikannya ke Han Liumu dan yang lainnya. Bersenandung. Begitu keempat kunci muncul, mereka mengarahkan ke 4 patung gajah dan terbang ke mulut mereka. Kakak! Pintu aula perunggu perlahan terbuka, memperlihatkan lingkungan yang dalam di dalamnya. Tanpa ragu, Luming bergegas ke gerbang dan menghilang. Di belakang, Han Liumu, Ye Tianan dan yang lainnya melihat ke gerbang, ekspresi mereka berubah. Kakak Han, bisakah kita masuk? Ye Tianan bertanya pada Han Liumu. Mata Han Liumu terus berkedip, seolah ragu-ragu. Dia menghela nafas sebentar, dan berkata, kamu juga telah melihat kekuatan Luming. Itu tidak dapat diduga, kurasa dia benar-benar tersembunyi dalam pertempuran sebelumnya dengan Fei Yuan. Tanpa kekuatan, dia pasti penjahat terhebat di wilayah super tertentu. Karakter seperti ini memiliki temperamen yang tidak dapat diprediksi. Jika kita masuk dan menyebabkan ketidaksenangannya, kita tidak punya pilihan selain mati dalam kemarahan. Han Liumu melihat ke pintu di tengah hari, mata penuh ketakutan. Saya setuju dengan sudut pandang saudara Han. Karakter seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa kita provokasi. Ayo pergi dari sini. Wu Hui mengikuti. Ye Tianan menghela nafas, meskipun dia sedikit tidak mau, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Segera, Han Liumu dan yang lainnya pergi dari sini satu persatu, kembali, dan mencari di sepanjang jalan untuk melihat apakah ada harta yang tertinggal. Di aula perunggu, ada keheningan yang mematikan. Setelah Luming bergegas ke gerbang, ada sebuah aula. Di aula itu, ada beberapa tungku alkimia besar, tetapi semua tungku alkimia ini terkorosi dan kehilangan spiritualitasnya. Luming berbalik di aula, tetapi tidak menemukan apapun. Di bagian belakang aula juga terdapat pintu perunggu yang tertutup. Luming mendorong dengan keras, terdengar bunyi klik, dan pintu perunggu terbuka, tidak diperlukan kunci. Pintu perunggu terbuka, dan Luming masuk. Ini adalah ruangan seperti ruang rahasia, jauh lebih kecil dari aula. Ada 2 rak di kedua sisi, dan ada beberapa botol dan kaleng di rak. Di tengah ruangan, ada tungku alkimia, dan di satu sisi, ada meja. Luming pertama kali pergi ke rak-rak itu dan mengambil botol-botol dan kaleng-kaleng itu. Sayangnya, meskipun ada pil di dalamnya, mereka berubah menjadi abu terbang di bawah erosi selama bertahun-tahun. Semua obat mujarab tidak berguna. Luming kecewa, dan berjalan ke meja lagi. Di atas meja terdapat 2 benda, sebuah kotak yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui, dan telah utuh selama bertahun-tahun. Luming mengambil kotak itu dan membukanya. Tiba-tiba, dia membeku. Di dalam kotak tersebut terdapat puluhan buah spar yang masing-masing seukuran kelengkeng, dan terbagi menjadi banyak warna. Ada yang kuning, biru, merah, dan cian yang.
Paling penting adalah bahwa setiap bagian dari spar diisi dengan aura misterius yang tak tertandingi, yang agak seperti potensi, tetapi dibandingkan dengan potensinya, itu adalah kali jauh lebih misterius. Luming mengulurkan tangannya, mengambil tiang merah menyala, dan melihatnya dengan hati-hati. Setelah itu, tubuhnya sedikit bergetar, dan ekstasi muncul di matanya. Ini adalah spar kebenaran yang mendalam. Haha, ini pasti spar kebenaran yang mendalam. Luming hampir tertawa terbahak-bahak. Dia tidak pernah menyangka bisa mendapatkan kristal yang dalam di sini, dan itu bernilai puluhan keping. Spar makna yang mendalam lahir mengikuti makna yang mendalam dari langit dan bumi, dan itu akan membutuhkan waktu yang tidak diketahui untuk memahami sepotong. Dalam spar makna yang mendalam, terdapat makna langit dan bumi yang kuat, yang dapat langsung digunakan untuk memahami makna langit dan bumi. Setelah potensi selesai, jika Anda menggunakan spar makna mendalam untuk memahami makna, Anda dapat dengan cepat memahami makna yang sebenarnya, dan jika Raja Seni Bela Diri menggunakan spar makna mendalam untuk berlatih, Anda dapat sangat mempercepat pemahaman tentang makna. Dapat dikatakan bahwa spar kebenaran yang mendalam, bahkan Raja Bela Diri, akan menjadi harta karun dengan rasa iri. Spar makna mendalam dibagi menjadi berbagai atribut, seperti spar makna mendalam properti angin, spar makna mendalam properti api, spar makna mendalam properti guntur. Tetapi apapun jenis spar makna mendalam, pasar dapat menjual setidaknya 1 miliar kelas rendah kristal roh. Ya, itu adalah 1 miliar kristal spiritual, dan harganya sangat mengerikan. Bab 399 temui semua orang di daftar Yundi lagi. Luming menghitungnya dengan hati-hati, dan ada total 29 kristal yang mendalam. Kirim, hasilkan banyak uang. Mata Luming berbinar. Tidak perlu panen lain, hanya kristal makna mendalam ini saja yang bisa menghasilkan banyak uang. Luming menutup kotak itu dan meletakkannya di kuil tertinggi. Setelah itu, Luming mengambil buku catatan itu, membukanya dan membacanya. Kali ini Luming sedikit kecewa, ini bukan buku rahasia seni bela diri, atau buku rahasia seni bela diri, tapi buku tentang alkimia. Tampaknya runtuhan ini adalah rumah seorang ahli alkimia, dan semuanya berhubungan dengan alkimia. Luming benar-benar tidak tahu banyak tentang cara penulisan dan penyempurnaan, jadi dia membolak-balik beberapa halaman dan menyimpannya. Terakhir, pergi ke tungku alkimia. Tungku alkimia setinggi manusia, dengan bentuk sederhana, dan berbagai pola bunga dan tanaman diukir di atasnya. Tapi kelihatannya gelap, dan meski tidak lapuk seperti tungku pil lainnya, sepertinya tidak ada spiritualitasnya. Lupakan saja, simpan dulu, mungkin kamu bisa menjualnya dengan harga bagus. Luming tersenyum, dan memasukkan tungku pil ke dalam cincin penyimpanan. Berbalik lagi. Tanpa menemukan apapun, Luming berjalan keluar dari aula perunggu, dan menemukan bahwa Han Liumu dan yang lainnya telah pergi. Luming tersenyum, dan tidak peduli, dia memilih jalan secara acak dan keluar. Setelah meninggalkan reruntuhan, Luming tidak berhenti, berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang kembali ke kota sebelumnya. Ketika Luming kembali ke kota, dia mendengar berita yang luar biasa. Sarang naga dibuka. Sarang naga. Luming terkejut. Gua naga dikatakan sebagai sarang naga. Dahulu kala, ada naga sungguhan yang menghuninya. Ini adalah tempat aneh yang sangat terkenal di medan perang kuno Dongming. Namun, sarang naga, termasuk area luas di sekitarnya, tertutup gempa prasasti, dan tidak bisa dibuka sama sekali. Dikatakan bahwa bahkan orang kuat istana Kaisar Tianshan tidak dapat membukanya. Terakhir kali dihidupkan adalah ribuan tahun yang lalu, dan sekarang dihidupkan lagi? Itu adalah tanah harta karun yang tak tertandingi menurut legenda, ada ramuan yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan ada harta karun rahasia yang ditinggalkan oleh naga sungguhan. Hati setiap orang dipenuhi dengan antusiasme, dan mereka meninggalkan kota satu demi satu dan menuju ke sarang naga. Gua naga. Jangan lewatkan. Luming berbisik, matanya bersinar terang. Dia mempraktikkan seni sejati melawan naga, dan 9 naga menginjak langit, dan dia membangkitkan darah 9 naga. Semuanya berhubungan dengan naga, bagaimana dia bisa melewatkannya saat bertemu dengan sarang naga? Sudah lama Sanlong Senjue tinggal di lantai 5, dan sulit untuk maju, jika dia bisa mendapatkan harta yang berhubungan dengan naga asli, dia mungkin bisa naik ke level yang lebih tinggi.
Pada saat itu, Luming juga naik ke langit dan menuju sarang naga. Sarang naga berada di sebelah barat tempat ini, di pegunungan yang luas, dan jaraknya 1 juta mil dari tempat ini. Luming berlari kencang, dan saat malam tiba, Luming memasuki kuil tertinggi. Kemudian dia mengeluarkan ramuan tingkat kelima yang diperoleh dari You Feishi dan yang lainnya, mengoperasikan tubuh pertempuran semua roh, dan mulai meningkatkan tubuh fisik. Tubuh fisik Luming dengan cepat membaik kembali. Pada hari kedua, Luming melanjutkan perjalanannya. Ledakan! Ledakan! Ketika Luming melewati hutan, dia mendengar suara gemuruh datang dari depan. Seseorang berkelahi. Luming bergerak, seperti hantu, dan melompat ke arah hutan. Raungan itu semakin keras dan keras, Luming mendekat dengan cepat, lalu terbang ke pohon besar yang dipeluk oleh beberapa orang, bersembunyi di dahan dan dedaunan, dan melihat ke depan. Ribuan meter jauhnya, lebih dari 100 sosok mengelilingi sebuah sosok. Jian Fengyun. Sekilas Luming tahu bahwa sosok yang terkepung itu tidak lain adalah jenius nomor 1 dalam daftar Kaisar Yun, Jian Fengyun. Juga Master Ular Surgawi, Lan Yundao, Yan Feisun. Luming menyapu matanya dan melihat bahwa di antara mereka yang mengepung Jian Fengyun, ada Master Ular Surgawi, Lan Yundao, dan lainnya. Tidak hanya itu, sebenarnya ada seorang jenius di perairan Qianjiang. Luming melihat Li Qiushui, Jiang Chun, dan seorang pemuda yang sebagus batu giok. Orang ini menduduki peringkat ke-18 di perairan Qianjiang, dan dia pernah meninggalkan bekas luka di wajah Jian Fengyun. Selain itu, ada banyak master di perairan Qianjiang yang tidak diketahui Luming. Jian Fengyun, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan perjuangan yang tidak perlu. Hari ini, Anda pasti akan mati. Tuan Tian Snake mencibir. Ular surgawi, kamu sangat tercela. Kamu benar-benar mencari perlindungan di perairan Qianjiang, dan menjadi antek perairan Qianjiang. Aku, Jian Fengyun, malu bersamamu. Teriak Jian Fengyun dengan marah. Saat ini, tidak kurang dari 10 bekas luka di tubuhnya, berlumuran darah. Jian Fengyun, jangan berbicara terlalu kasar. Mereka yang mengetahui urusan saat ini disebut pahlawan. Para jenius di perairan Qianjiang memiliki bakat naga dan burung phoenix. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Bagaimana Anda bisa membandingkan mereka dengan kami? Saya mengandalkan mereka. Aku berhutang banyak pada mereka. Belajar. Jian Fengyun, jika kamu menyerah sekarang, aku juga bisa menjadi perantara untukmu dan mengampuni hidupmu. Teriak Master Ular Surgawi. Tuan muda Tian Snake awalnya sombong dan berpikir bahwa dia adalah seorang jenius yang langka di dunia, tetapi setelah memasuki medan perang kuno Dongming, dia menemukan bahwa dia salah, dan kesalahannya keterlaluan. Ada terlalu banyak jenius, dan jika salah satu dari mereka keluar, mereka tidak lebih lemah darinya, dan ada banyak yang lebih kuat darinya. Apalagi setelah mereka bertemu dengan Tuan di perairan Qianjiang, dia langsung menyerah. Tentu saja Lan Yundao, Yan Feisun dan lainnya juga menyerah. Sebagai antek-antek perairan Qianjiang, mereka pada gilirannya membunuh orang-orang yang menolak menyerah dalam daftar Kaisar Yun, dan akhirnya mengepung Jian Fengyun. Ular surgawi ini sangat cocok sebagai seekor anjing. Di antara kerumunan, seorang pemuda berjubah biru dengan sungai yang mengalir deras berkata dengan senyum tipis. Saudarawan benar. Alasan mengapa saya tidak membunuh mereka adalah karena saya pikir akan lebih baik menggunakan mereka untuk mengendalikan pegunungan Yundi dengan lebih baik di masa depan daripada membunuh mereka. Pemuda yang menganugerahkan dewa. Seperti jawab Giok, dengan bakatnya, di samping pemuda ini, dia terlihat sangat hormat. Tidak buruk? Pemuda berjubah biru itu mengangguk. Pada saat ini, Jian Fengyun sangat marah, dan berteriak, Wei Tianxie, kamu tidak tahu malu, serakah untuk hidup dan takut mati, bagaimana mungkin aku, Jian Fengyun, serakah untuk hidup dan takut mati? Itu hanya sekelompok antek. Jian Fengyun, semua ini tidak bisa disalahkan untukmu, juga Luming, bajingan itu, kamu buta, berani menyinggung para jenius di wilayah perairan Qianjiang. Kamu bertanggung jawab atas semua ini. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Jika Anda sejujurnya, seorang jenius yang berlindung di perairan Qianjiang, bagaimana bisa ada begitu banyak masalah hari ini? Tuan muda Tian Snake meraung histeris.
Itu benar, Jian Fengyun. Kalian semua harus disalahkan atas segalanya. Kalian tidak tahu Gunung Tai, terutama bajingan kecil Luming, yang berani melukai Tian Jiao di perairan Qianjiang. Dia pantas mati. Lan Yundao juga berteriak berdiri dengan keras. Hahaha, sekelompok sampah. Kalian yang tidak tahu malu. Saat itu, aku seharusnya bersama Luming untuk membunuh kalian semua. Jian Fengyun melihat ke langit dan tertawa. Jian Fengyun, aku tidak memiliki kesempatan ini sekarang, mati saja. Juga, Luming, bajingan itu, cepat atau lambat akan mati, dan kalian berdua akan menjadi teman saat itu. Master Ular Surgawi mencibir. Benarkah? Aku di sini, mari kita lihat bagaimana kamu membunuhku. Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Bab 400 ditampar sampai mati. Sebuah suara terdengar, dan sosok melangkah keluar dari pohon besar selangkah demi selangkah. Sosok ini secara alami adalah Luming. Siapa? Wajah semua orang berubah drastis, dan ratusan pasang mata menatap Luming serempak. Luming! Luming, apakah itu kamu? Master Ular Surgawi, Lan Yundao dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk berseru ketika mereka melihat Luming. Haha, Luming. Aku tidak tahu apakah kamu bodoh atau tidak, tapi kamu masih berani keluar sendiri. Aku sangat mengagumi IQ kamu, tapi ini juga bagus, jadi kami bisa menemukanmu, Lan Yundao. Menunjukkan ekstasi di wajahnya. Bajingan kecil, apakah kamu ingin datang ke sini untuk memohon belas kasihan? Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang, jadi bagaimana? Kamu berjanji untuk menjadi anjingku selama 20 tahun, dan aku bisa memohon dengan kejeniusan kita. Perairan Qianjiang untuk menyelamatkan nyawa anjingmu. Qiu Sui juga mencibir. Tatapan yang dia lihat pada Luming sangat dingin dan ganas, dan dia berharap bisa mencabik-cabik Luming. Dia berpikir bahwa Luming keluar untuk memohon belas kasihan, tetapi bagaimana dia bisa dengan mudah setuju bahwa dia akan sangat mempermalukan Luming sebelum membunuh Luming. Di mana beberapa orang cacat mental? Luming melirik Lan Yundao, Li Qiushui dan yang lainnya, dan mengucapkan beberapa patah kata. Kalimat ini, cocok dengan ekspresi menghina Luming, hampir memutar mulut Lan Yundao dan Li Qiushui. Kamu mencari kematian? Kamu mencari kematian? Li Qiushui meraung marah. Luming, cepat dan kabur. Kamu harus mengungkap perbuatan tak tahu malu Tuan Ular Langit, Lan Yundao, dan lainnya, dan jangan biarkan dunia tertipu oleh mereka. Teriak Jian Fengyun. Jangan pikirkan itu. Tuan Tian Snake, Lan Yundao dan yang lainnya mengubah wajah mereka secara drastis. Tindakan mereka tidak boleh disebarkan, jika tidak, tidak akan ada tempat bagi mereka di daerah pegunungan Yundi. Desir. Desir. Master Tian Snake, Lan Yundao, Jiru Feng, Yang Liuji dan lainnya bergerak serempak dan bergegas menuju Luming. Tapi Luming berdiri di sana dengan senyum tipis di wajahnya. Sosok itu berkedip, dan lebih dari 10 orang termasuk Tuan Ular Langit mengepung Luming. Hahaha, kemana kamu pergi sekarang? Master Ular Surgawi mencibir. Aduh. Melihat ini, Jian Fengyun menghela nafas panjang, dengan keputusasaan di matanya. Luming dikepung, dan perbuatan tercela Tuan Ular Langit dan yang lainnya tidak pernah terdengar. Mungkinkah pegunungan Yundi akan jatuh ke tangan orang-orang ini di masa depan, dan kemudian dengan mudah dikendalikan oleh perairan Qianjiang? Jian Fengyun benar-benar tidak berdamai. Luming, kamu melarikan diri terakhir kali ini, mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri. Lan Yundao memandang Luming dengan mencibir. Oh. Tembak saja jika kamu memiliki kemampuan. Percaya atau tidak, aku akan menamparmu sampai mati. Luming melirik Lan Yundao dan berkata, Luming, jangan gila, lihat bagaimana aku membunuhmu. Teriak Lan Yundao dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Ledakan. Aura yang kuat muncul dari tubuh Lan Yundao. Tahap awal dari level ke-7 Wuzong. Selama periode waktu ini, kultivasi Lan Yundao telah membuat terobosan lain, mencapai tahap awal dari tingkat ke-7 Wuzong. Tidak heran dia begitu percaya diri. Haha, Luming, mati, membunuhmu seperti membunuh ayam. Lan Yundao tertawa, cahaya biru keluar dari tubuhnya, dan cahaya pisau terang menebas ke arah Luming. Itu memang jauh lebih kuat dari sebelumnya.
Orang-orang di perairan Qianjiang mencibir dan menyombongkan diri. Tapi menghadapi cahaya pedang seperti itu, Lu Ming tetap tidak bergerak. Bukankah seharusnya kamu tercengang saat melihat terobosan Lan Yundao? Master ular surgawi tertawa rendah. Mati, Lu Ming, mati. Yang Liu Ji meraung, dan dia merasa sangat lega ketika dia akan melihat Lu Ming mati di depannya. Sejak dia bertemu Lu Ming di reruntuhan Istana Kaisar Yun, dia telah ditekan oleh Lu Ming di mana-mana, dan dia selalu berharap Lu Ming akan mati. Sekarang akhirnya membuahkan hasil. Desir. Cahaya pisau biru, seperti permata biru yang dipadatkan, jernih dan kuat, dan akan segera melihat kepala Lu Ming. Saat ini, Lu Ming bergerak. Yang mencengangkan adalah dia benar-benar menamparnya dengan tamparan. Menabrak. Sebuah tamparan ditempatkan pada cahaya pedang biru. Cahaya pedang biru itu seperti sekumpulan gelembung rapuh yang pecah, dan kemudian, tamparan itu berlanjut, dan mereka menampar wajah Lan Yundao. Bentak. Terdengar suara garing, dan Lan Yundao menjerit, didorong oleh kekuatan tamparan, tubuhnya berputar puluhan kali di udara, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Aku. Lan Yundao menatap Lu Ming dengan ganas, matanya penuh dengan ketidakpercayaan, dan saat berikutnya, dengan letupan, tubuh Lan Yundao terkoyak, dan darah mengalir ke seluruh tanah. Mati! Lan Yundao meninggal dan ditampar sampai mati oleh Lu Ming. Ini. Tuan Muda Tian Snake, Yang Liu Ji, Yan Fei Sun dan yang lainnya, serta Li Qiushui, semuanya memiliki mata lebih besar dari telur dan membuka mulut mereka begitu lebar sehingga mereka bisa menelan tikus mati. Bagaimana mungkin? Kamu curang, kamu pasti curang. Setelah beberapa saat, Yang Liu Ji tersadar dan berteriak histeris. Lan Yundao, yang jauh lebih kuat darinya, ditampar sampai mati oleh Lu Ming. Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Dia tidak bisa menerimanya. Di sisi lain, para pemuda yang menyegel para dewa seperti Batu Giok, serta para pemuda berjubah biru dan para jenius lainnya dari perairan Sungai Qianjiang, juga memiliki mata yang serius. Semut, berteriak sepanjang hari, menyebalkan, aku akan mengirimmu untuk menemaninya. Lu Ming menatap Yang Liu Ji dengan dingin. Tidak. Yang Liu merasa ngeri dan mundur dengan cepat, hampir ketakutan. Tapi, teriakan. Sebuah pistol meledak, menembus tenggorokan Yang Liu Ji. Yang Liu Ji menahan tenggorokannya dengan erat, matanya penuh keengganan, dan akhirnya jatuh tanpa nafas sedikit pun. Sekarang, giliranmu. Lu Ming memandang Master Ular Surgawi, Yan Fei Sun, dan lainnya. Wajah Master Tian Snake dan yang lainnya berubah drastis. Lu Ming, jangan sombong, kejeniusan perairan Qianjiang ada di sini, bagaimana kamu bisa mentolerirmu? Teriak Tuan Tian Snake. Kekuatan tempur Lu Ming membuatnya gemetar di dalam hatinya. Meskipun dia lebih kuat dari Lan Yundao, tidak mungkin menamparnya sampai mati dengan tamparan yang berlebihan, kekuatan tempur Lu Ming pasti di atasnya. Bunuh, aku harus membunuhnya hari ini dengan bantuan perairan Qianjiang. Jika tidak, itu akan menjadi Jian Fengyun yang lain, pegunungan Yundi, bagaimana aku bisa memiliki masa depan yang cerah? Guru Tian Snake meraung di dalam hatinya, menatap Lu Ming. Dan merasa cemburu untuk mati bagi perairan Qianjiang. Mereka juga tidak bisa pergi. Lu Ming tersenyum tipis. Namun ucapan ini membuat orang-orang di perairan Qianjiang meledak. Apa? Apa maksud anak ini? Mungkinkah dia masih ingin menyelamatkan nyawa kita? Dia berani menentang kita, dan dia tidak bisa dibiarkan hidup di dunia ini. Di perairan Sungai Qianjiang, terdengar serangkaian suara dingin. Bahkan Jian Fengyun tercengang, dia tidak tahu apa niat Lu Ming. Tapi Tuan Muda Tian Snake, Yan Fei Sun dan yang lainnya sangat gembira di hati mereka. Lu Ming benar-benar bodoh, menjadi begitu merajalela, sekarang mereka tidak perlu mengambil tindakan, kesombongan perairan Qianjiang tidak akan pernah membiarkannya pergi. Benar saja. Aku akan membunuhmu. Seorang pemuda berbaju ungu melangkah keluar, matanya seperti kilat. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.